kita akan menjelaskan area untuk tempat nonton dan tempat tidurnya juga. Jadi ini ruangannya kurang lebih mirip dengan ruangan yang sebelah tadi yang tadi kita lihat di walk-in wardrobe, tapi di sini ada tangga naik sedikit nih. Jadi ini sedikit kayak attic room ya kita ngomongnya. Naik sedikit ke arah atas ini. Jadinya di sini pun plafonnya pun berbeda. Kita memakai soft closing juga. Kita memakai dua switch kiri kanan, dan ketika ketutup semuanya mati. Memang rumah ini udah besar banget, tapi dengan menambahkan bronze mirror ini kelihatan rumah ini makin besar lagi. Oleh karena itu kenapa di area foyer tadi kita nggak pakai bronze mirror. Jadinya memang segitiganya ini memang sudah diatur secara khusus, dan ini menggunakan finishing stainless steel. Sekarang ini kita sudah berada di lantai 2. Lantai 2 adalah area untuk tempat kamar tidur. Jadi di sini ada 3 kamar. Kamar pertama adalah kamar anak, kamar kedua adalah kamar tamu, dan ketiga adalah kamar utama. Nah, sisi kiri sebelah tangan saya ini adalah kamar anak dan kamar tamu. Yuk kita lihat dulu yuk. Nah, ini sneak peek untuk kamar anak. Tapi sekarang ini kita akan menjelaskan dari kamar tamunya dulu. Nah, kamar tamunya sini, ini sudah kelihatan banget ruangannya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi sudah cocok untuk area lemari, ranjang, dan area tempat kerja. Nah, di area tempat lemari sini ada satu kabinet terbuka. Dari atas sampai bawah, kita semuanya memakai LED lighting nih. Di bagian bawahnya pun ada area kabinet tertutup juga. Nah, yang bagusnya itu yang saya suka adalah bagian luar sisi HPL-nya kita memakai warna abu-abu, sisi bagian dalamnya kita memakai warna coklat. Jadi ini bagus banget ya. Nah, ini pun kita memakai soft closing tentunya. Nah, di area sini sebelum kita ke arah sana, ini adalah storage bawah ranjang. Storage bawah ranjang kita bikin ada 3 di kiri dan 3 di kanan. Nah, bagian dalamnya pun tetap berwarna coklat. Nah, ini bisa simpan untuk handuk, atau spray, atau blanket, itu semua bisa taruh di bawah nih. Nah, ini pun juga kita memakai soft closing. Nah, tapi aku mau kasih lihat ke kalian nih. Sebenarnya rel yang dipakai di rumah ini, kita memakai rel yang tandem di bawah. Jadi kita nggak memakai double track. Kita memakai rel itu di bawah. Jadi sisi sampingnya ini nggak kelihatan ada rel nih, bagusnya. Jadi semuanya ini kita memakai rel tandem. Tapi memang di sini itu baru selesai, jadi matanya agak sakit karena banyak banget serbuk-serbuk kayu yang masih berterbaran di sini. Tapi kurang lebih ini bisa kelihatan sih. Nah, untuk area belakang ranjangnya pun kita memakai headboard. Headboardnya pun tingginya 1,2 meter, which is ukuran yang paling pas untuk tinggi headboard. Karena kalau misalnya tingginya lebih tinggi daripada 1,2, terlalu tinggi dan terlalu tanggung. Jadi di sini itu kita memakai tambahan LED lighting, dan di sini pun kita juga memakai tambahan list gold. Jadi list goldnya itu ada di sisi sebelah kiri dan ada di sisi sebelah kanan. Di sininya pun ada padded headboard. Jadi kalau di sini ranjang misalnya tingginya sekitar 30 cm, kurang lebih ini itu sudah di atas ranjang. Jadinya ketika kita mau baca buku ataupun mau main HP sambil nyenderan, nggak sakit. Jadi ada beberapa klien aku memang request untuk membuat padded headboard untuk sandaran belakang ranjang. Nah, di sini pun ada kabinet terbuka untuk area working table-nya. Jadi di sini tuh tempat kerja, kita ada bikin kabinet terbuka. Dibuat beberapa kotak-kotak yang tidak beraturan ukurannya. Ada yang kotak simetris, ada yang persegi panjang, ada yang memanjang naik ke atas. Nah, di sini pun juga memakai gray mirror. Biasanya kita itu selalu memakai bronze mirror, tapi di sini itu kita membuat berbeda dikit.
kita memakai warna gray mirror. Di sini pun juga di sini ada LED lighting. LED lightingnya itu langsung menyinari area gray mirror ini sehingga kelihatannya menjadi lebih mewah lagi. Nah, dengan adanya gray mirror ini, kita duduk pun juga bisa kelihatan ruangan ini menjadi lebih besar lagi. Nah, di sini adalah laci untuk drawing table-nya. Nah, kalau kalian lihat, di sini itu juga nggak kelihatan nih relnya. Relnya itu ada di bawah nih. Kalau kalian lihat lebih detail. Nah, ini relnya di bawah nih. Relnya di bawah, mungkin di sini bisa kelihatan juga. Nah, ini relnya di bawah nih. Jadi sisi kanan, sisi kirinya clean, rapi. Nah, di sisi samping kanan tadi kan ada laci di bawah ranjang. Di sini pun juga ada. Kita lihat yuk. Nah, sip. 2, 3. Ada 3 juga. Kita tutup juga ya. Di sini nggak ada relnya, bisa kelihatan ya, clean. Di sini juga nggak ada relnya, clean. Dan soft closing tentunya. Nah, mumpung kalian di sana, aku bisa kasih lihat kalian untuk area wardrobe. Kita tutup pintunya dulu ya. Nah, di sini adalah area wardrobe. Kita memakai pintu kaca aluminium 3 biji, 1, 2, 3. Dan biasanya wardrobe selalu saya rekomendasikan ke klien saya, ke klien kami, untuk membuat sampai full plafon. Jadinya itu nggak ada space lagi di atas supaya area sini itu kelihatannya bersih dari debu. Jadi atas ini itu udah bagus banget, nggak ada space sama sekali. Dan di sini pun kita menambahkan list gold untuk handle-nya. Tapi list gold-nya kita juga tidak terlalu panjang supaya nggak terlalu aneh. Di sini kita buatnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya kita buat berwarna coklat. Jadi ini kita memang memainkan warna-warna seperti abu-abu, coklat, hitam, dan putih untuk di rumah ini. Nah, ini bagian ininya pun untuk area baju lipat. Ini mohon maaf nih, matanya memang agak sakit karena memang masih baru jadi, bener-bener fresh banget, baru 2 hari jadi. Di sini bisa untuk baju lipat. Setiap ambalannya pun kita kasih lampu LED juga. Di bawah sini itu juga ada lampu LED, di atas juga ada lampu LED. Nah, bedanya itu lampu LED-nya itu kita buatnya itu menyala terus. Jadi kita bisa matikan kapanpun kita mau. Kita contohkan ya. Ini kita matiin, ini mati. Jadi ketika malam lagi mau nyalain, bisa tinggal tekan ini. Tinggal nyala. Jadi kita tidak perlu nyalakan lampu utama juga. Nah, di sini pun juga kita memakai soft closing. Soft closing juga. Nah, memang agak lebih pelan. Nah, area sini adalah untuk area baju gantung. Area baju gantungnya juga tidak terlalu banyak, tapi kita juga tambahkan laci di bagian bawahnya juga. Nah, ini lacinya nih. Ada 2. 1 dan 2. Oke, dan ini adalah pintu aluminium juga dengan handle goldnya juga dan soft closing juga. Jadi di kamar area tamu ini ada backdrop TV yang kita buat juga. Jadi backdrop TV ini memanjang dari kanan ke kiri, tapi kita pasin banget dengan area daripada pintu. Ketika dibuka pintunya, jadi nggak kena backdropnya. Ini full height ceiling nih, sampai atas. Dan di sini pun juga tetap ada backdrop TV-nya juga nih. Jadi ini nyambung semuanya nih. Kita buatnya simple, warnanya abu-abu, dan kita ada buat tali air. Tali airnya itu ada yang sejajar dengan meja, ada yang kita buat vertikal juga dari atas ke bawah, sampai sini. Nah, di sini pun juga bisa dibikin, kita nggak buat credenza lagi TV-nya, karena ruangan di sini itu sudah pas banget. Jadi apabila kita ada bikin credenza lagi, ruangan untuk jalannya udah sempit banget. Jadi kita hanya buat custom backdrop TV-nya. Sekarang ini kita sudah ada berada di area kamar anak. Di area kamar anak sini pun juga ukurannya kurang lebih mirip dengan yang kamar tamunya, tapi mungkin lebih besar sedikit karena ada satu pintu lagi yang mengarah ke arah balkon. Jadi di area sini kita buat semuanya custom, termasuk ranjangnya, meja belajarnya, lemarinya, termasuk wallpapernya juga.
Yuk kita akan lihat dari area meja belajarnya dulu. Yuk kita sambil tutup pintu ya. Ini adalah area meja belajarnya. Area meja belajarnya kita buatnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi sudah cukup untuk area belajar kamar anak. Karena ini memanjang nih, kita ada bikin ambalan, memanjang dari kiri sampai ke kanan. Kita pasin sampai arah pintu nih. Jadi pintu ketika dibuka nggak bakal mengenai area ambalan ini. Meja belajarnya pun juga ukurannya sudah pas banget untuk main laptop ataupun untuk belajar buku dan sebagainya, itu udah bagus banget. Dan kita menambahkan laci juga di bawahnya. Lacinya ada di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini lacinya itu soft closing semuanya. Dan area kepala untuk meja belajarnya pun juga tidak langsung menghadap ke arah wallpaper. Jadi kita ada buat sedikit headboard dengan menambahkan list gold. Ini memanjang dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan di sini pun kita juga ada menambahkan satu list gold yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, kita juga menambahkan fitur LED lighting juga di bagian atas ini. Jadi nanti kepala ranjang juga ada, di atas meja belajar juga ada, dan di bagian bawahnya juga. Bagian bawahnya ini memanjang juga dari kiri ke kanan. Dan kalau kalian lihat list goldnya ini yang vertikal, ini memanjang sampai ke arah sini nih. Jadi kelihatannya nyambung. Nah, selain daripada itu, di situ pun juga tetap ada storage tambahan. Di bagian bawah sini, ini ada storage lagi nih untuk penyimpanan. Nah, memang kita warnanya pun seperti yang tadi saya jelaskan, warna luarnya abu-abu, warna dalamnya warna coklat lagi. Jadi memang ini kombinasinya bagus banget, aku suka juga. Ini soft closing. Nah, kalau misalnya kalian mau kita jelasin sedikit nih, area sini kan kita memakai custom wallpaper. Ini wallpapernya pun juga kita dapat request spesial dari owner. Owner mau anaknya itu ingin buat ada angan-angan awan-awan, jadi bisa bermimpi besar menjadi orang besar juga. Kita doakan amin ya. Nah, di sini itu wallpapernya besar banget. Dan ini nyambung nih dari atas ke bawah. Kalau kalian lihat dari baling-balingnya pun juga nyambung. Dari pesawatnya, dari orang yang naik pesawatnya, pilotnya, dan awan-awannya pun juga semuanya ini nyebar nih. Kalau kalian lihat nih, nyampe ke sana, itu pun juga ada balon udara, ada pesawat lagi, dan ada pesawat lagi, dan ada awan-awannya lagi. Jadi itu yang keren banget sih dari sini sih. Nah, setelah kita menjelaskan area meja belajarnya, sekarang kita akan menjelaskan area bedsetnya dulu nih. Nih, kalau kalian lihat dari sini, di sini itu ada storage bawah ranjang. Di sini ada 4 storage di sebelah kiri dan ada 5 storage sebelah kanan. Kita lihat sebentar ya. Ini storage-nya, kita buka satu-satu. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tuh mati karena di sini sudah ada storage lagi. Di sini ada storage lagi. 5, 6, 7, 8, 9 storage. Banyak banget. Jadi ini tuh bisa simpen segala macam mainan anak-anak ataupun aksesoris-aksesoris yang kecil perintilan bisa taruh di sini. Supaya ruangan ini nggak berantakan dan tetap rapi. Itu yang aku suka kalau misalnya kita memang banyak storage. Jadi selain daripada storage itu pun, nah ini storage-nya pun kita bisa kasih lihat bahwa di area sini nggak ada laci, nggak ada relnya nih. Jadi satu rumah di sini kita memakai rel bawah, rel tandem kita ngomongnya. Nah ini masih clean di sini, jadi relnya di bawah semua. Semua juga soft closing. Dan di sini pun juga kita menambahkan bantalan. Ini sebenarnya bantalannya bantalan terpisah. Ini bantalan terpisah nih. Tapi kita bisa taruh, jadi kalau misalnya anak lagi kerja di sana, lagi belajar, orang tua bisa duduk di sini tanpa harus kesakitan area belakangnya. Ini lumayan enak nih, empuk juga. Ukurannya pun juga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar tebalnya, dan lumayan enak juga, memanjat dari kiri sampai ke kanan. Nah, ini area ranjangnya itu memang ukurannya kurang lebih 1,8 dikali 2 meter. Dan kerennya lagi, area sini itu kita menambahkan fitur storage
di sebelah samping ranjang juga. Jadi kalau di bawah tadi udah ada 9 storage, di sini pun ada storage lagi. Nah, ini storage pertama. Di storage kedua. Ini storage ketiga. Nah, masih ada storage di belakangnya, tapi kita akan kasih lihat ke kalian bahwa ini area ini memang kita menggunakan warna coklat di bagian dalamnya dan warna abu-abu di bagian luarnya. Di sini pun juga kita memakai pegas, jadi supaya ini untuk naik ke atas bawahnya lebih gampang, lebih ada soft closing-nya. Di sini pun juga bisa untuk simpan blanket, spray yang lebih besar, dan sebagainya, ini bisa di arah sini. Jadi memang kita fungsikan maksimal untuk penyimpanan di kamar ini. Oke, di sini pun juga udah ada 3. Di area sini masih ada lagi nih. Nah, dan ini pun juga kuat loh. Ini kita injek nih, ini kuat nih. Ini kuat nih. Jadi ini memang tebal, multiplek yang kita pakai. Dan ini pun juga storage juga nih. Storage pertama. Storage kedua. Nah, kalau misalnya kita tutup pun, bagian belakangnya pun ada bench lagi. Ini benchnya pun ada storage-nya lagi. 2, kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya mau taruh barang di sini aman banget. Kenapa? Karena storage-nya sudah banyak banget. Jadinya segala tempat mainan atau apapun sudah ada rumahnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini soft closing juga. Dan ini bantalan seperti tadi, tapi ini ukuran lebih besar aja. Ini untuk area bench. Ini sorry ya, aku naikin kaki dikit, jadi ini bisa kasih lihat ke kalian. Saya tingginya 170 cm, ini masih nyaman banget nih. Ini enak banget nih. Buat baca buku, lihat sambil nonton atau apapun, bisa di sini nih. Ini enak banget. Kita mau ke arah sana pun juga bisa. Ini enak banget ini. Pas. Dengan tinggi saya 170 cm aja sudah oke banget. Jadi ini bisa dipakai sampai anaknya tumbuh dewasa juga. Nah, ini adalah aluminium yang kita buat juga nih. Kita buat aluminium ini dua sliding, kita ngomongnya. Jadi sliding pertama ini untuk kaca. Jadi kalau misalnya kita lagi nyalain AC dan sebagainya, ini bisa tutup pakai kaca. Tapi ketika udah selesai pun, misalnya siang-siang sekarang ini kita nggak nyalain AC, ini ada kawat nyamuk. Nah, ini kawat nyamuknya nih. Hap. Nah, ini plong nih ke sana nih. Ini bisa di-lock. Nah, bolong di sini. Dan di sini kawat nyamuk. Jadinya angin dari luar ke dalam pun masih enak nih sirkulasinya nih. Dan di sana pun kan langsung ngarah ke arah tangga, arah sinar matahari yang dari luar, itu bisa langsung dari sana. Jadi ini enak banget. Ditambahnya di atasnya pun ada open cabinet, open shelf cabinet yang lumayan cukup ukurannya, bisa taruh di atas. Jadi misalnya kalau di atas itu suka ada pajangan anak kecil, itu bisa taruh di atas, ataupun foto-foto atau apapun bisa taruh di sana. Di sana pun juga sebenarnya bisa, di ambalan situ pun, dan sini pun juga ada, bisa. Oke, nah ini adalah area backdrop ranjangnya. Nah, backdrop ranjangnya pun juga ukurannya sama persis sama kayak yang di sebelah, tingginya 1,2 meter. Bedanya saya sekarang lagi di atas ranjangnya, jadi mohon maaf, tapi kita jelaskan dari sini aja. Jadi mungkin kelihatannya ini pendek, padahal ini tingginya sama, 1,2 meter. Gara-gara saya ada di atas ranjang aja ini. Nah, di sini pun kita tambahkan fitur LED lighting, memanjang dari kiri ke kanan. Dan kita sesuaikan dengan ukuran daripada pintu. Jadinya ketika pintu dibuka, itu nggak kena headboardnya. Jadi masih aman. Nah, di sininya pun juga kita ada buat padded headboard. Padded headboard ini pun juga ukurannya sama persis kayak ruangan yang di kamar tamunya. Warnanya pun juga mirip kita buatnya. Dan di sininya pun juga kita ada buat nakas sebelah kiri. Tapi nakasnya itu pun juga kita hanya membuat ambalan aja untuk tempat taruh HP. Tapi bagian bawahnya kita kasih lampu LED. Nah, di sini pun juga ada list gold nih. List goldnya itu juga kita miripin dengan area belajar yang tadi kita review. Ada list gold yang vertikal, ada list gold yang horizontal, memanjang sampai ke arah sini. Nah, ini adalah area lemari custom yang kita buat juga untuk kamar anak. Kita ada buat 4 pintu kaca aluminium.
bedanya dengan kamar yang sebelah punya, kamar ini sudah ada handle-nya. Jadi kalau kamar sebelah itu kan ada list goldnya, tadi 40 cm. Kalau ini pegangan langsung. Jadi ini memang sedikit berbeda konsepnya, tapi dua-duanya aluminium juga. Kita buka satu-satu ya. Ini ada 4 lemari, ada 4 pintu. Nah, ini 4 pintu. Di sini untuk lemari baju lipat di area sini. Setiap ambalannya pun kita kasih lampu LED lighting. Ada 4. Di sini pun juga kita ada buat baju gantung, hanger. Di sini ada laci besar. Laci besar ada 3 biji. 2, 3. Nah, di bagian kiri tetap sama seperti yang sebelah kanan. Ini untuk area baju lipat lagi. Dan di setiap ambalannya pun ada LED lighting lagi. Ada 3, ada 4. Dan semuanya pun soft closing. Oke, bagian atas ini pun juga semuanya kita nggak pakai aluminium sampai atas. Jadi kita buat atasnya pun pakai HPL, tapi semuanya full plafon, full height ceiling. Jadinya nggak ada space untuk debu. Nah, tetapi memang benar ketika kita satu lemari itu tertutup semua, itu pun juga tidak bagus karena ruangan akan menjadi lebih sempit. Jadinya kita ada buat open shelf cabinet juga di sebelah kanannya. Kita memakai LED lighting. Jadi ini untuk pajangan buku, misalnya suka buku atau apapun, bisa taruh di sini. Penyimpanan. Nah, sebelum kita review kamar utama, kita lihat juga area belakang ini sebentar aja. Jadi area belakang sini adalah balkon yang ke arah luar, tapi memang nggak bisa lihat keluar, tapi memang ini untuk sirkulasi udara aja. Cocok untuk sirkulasi udara. Jadi kalau kita berdiri di sini, masih ada matahari dan sebagainya di area sini nih. Ini masih oke banget nih untuk sirkulasi apabila mau pergantian udara di kamar anak. Nah, sekarang ini kita akan lihat kamar utamanya juga. Jadi ikut saya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke area kamar utamanya. Tapi sebelum kita masuk ke kamar utamanya, ini adalah basin area. Jadi basin area ini adalah area kamar mandi dan area tempat persiapan untuk sikat gigi dan sebagainya. Jadinya memang ruangan ini adalah ruangan di luar kamar utama. Tetapi memang sebelahan langsung karena pintu ini akan langsung mengarah ke kamar utamanya. Tapi kita akan review ruangan ini dulu yuk. Nah, ruangan ini kita buat lumayan menarik karena kita ada buat panel, full height panel, warna putih. Tapi kita akan tambahkan area sisi sekitar daripada pintu memakai list gold. Jadi di sini itu memakai list gold semua nih. Area atas pun juga list gold semua, memanjang. Dan area sini semuanya warna putih karena kita mau menyamakan dengan dinding aslinya yang berwarna putih juga. Nah, sekarang ini adalah area basinnya, area wastafelnya. Jadi memang agak sedikit menarik karena biasanya orang-orang membuat wastafel itu kan di dalam kamar mandi. Kamar mandinya ada di sisi kanan sebelah kanan tangan saya, tapi nanti kan kita akan review lagi. Area sini adalah area wastafelnya. Jadi memang wastafelnya itu di luar kamar mandi. Nah, area wastafelnya ini pun juga menarik banget karena kita buat sebelahan dengan area mesin cuci. Memang mesin cucinya belum ada, tapi ini adalah tempat mesin cucinya. Jadi mesin cuci itu dari pemilik langsung special request karena ada beberapa baju bagus, baju baru yang bisa dicuci di mesin cuci sini. Dan ada beberapa baju ataupun pakaian yang bisa dicuci di lantai atas atau lantai bawah. Jadi itu berbeda. Nah, di sini pun juga ada storage bagian bawah wastafelnya. Jadi kita bikin U-shape. Kita bikin U-shape untuk area area angsa pembuangan air kotornya di bawah. Di sini pun juga memakai soft closing. Di sini juga memakai soft closing. Oke, salah satu alasan kenapa owner memilih wastafelnya di luar kamar mandi utama adalah supaya ketika kamar mandi utama sedang digunakan untuk mandi ataupun sedang memakai kloset, ini tetap bisa dipakai untuk cuci tangan, untuk gosok gigi, dan untuk cuci muka.
Dan di sini pun kita menggunakan cermin yang full sampai atas. Kalian bisa lihat, ini tinggi sekali. Dan kanan kirinya pun kita juga menggunakan lampu LED lighting. Ini full height ceiling nih. Dan di sini pun juga kalau kalian lihat di sini ada list gold lagi nih. Jadi memang list goldnya ada area sini, area atas, sama sisi-sisi area daripada pintu ke arah kamar utama sama ke kamar mandi juga. Nah, ini besar banget memang. Nah, sekarang ini, oh iya, di sini pun juga kita buatnya menarik. Area masuknya ini semuanya melengkung. Kalau kalian lihat. Ini kalau kalian lihat di sini juga ini melengkung nih. Jadi nggak tajam ujung kiri dan ujung kanannya. Dan di bagian bawahnya pun tetap ada LED lighting. Ini panelnya pun sampai bawah nih. Cerminnya sampai bawah nih. Nah, ini cermin LED lightingnya nih. Nah, jadi semuanya itu bagus banget di area sini untuk persiapan sebelum tidur atau persiapan sebelum pergi kerja ataupun keluar. Nah, area sini adalah area bench. Jadi area sini pun juga kita buat untuk tempat santai juga. Kita praktekin dikit ya. Ini tempat area duduk, belakangnya pun cermin. Kita memakai sunglass LED light-nya sebelah kiri dan LED light-nya sebelah kanan. Bagian bawahnya pun ada storage juga. Storage-nya pun warna putih di luar dan warna abu-abu di dalam. Nah, bench-nya ini pun juga memanjang nih bantalannya. Jadi bantalan ini bisa langsung taruh di sini. Nah, ini soft closing juga. Dan di sini adalah tempat area display kabinetnya. Jadi owner demen banget dengan mengumpulkan Lego-Lego, permainan Lego-Lego yang sudah dirakit dan dimasukin ke dalam box kaca. Jadi di sini itu kita ada buat beberapa ukuran. Ada ukuran yang 20 cm, ada ukuran yang 25 cm, 25, 25, 30, 40, terakhir 50 cm. Jadinya memang banyak sekali ukuran, berbagai macam ukuran untuk display kabinetnya. Di sini kita buat sesuai dengan request dari owner, kita semuanya pun memakai LED lighting. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini itu area sekitarnya warna putih, ambalannya kita kasih warna coklat ditambah LED lighting. Jadi kombinasinya bagus banget, aku suka banget. Ditambah pintunya pun pintu kaca aluminium. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat di dalamnya pun juga tetap kelihatan lampunya. Kalau kita tutup dua-duanya baru mati. Ini soft closing. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kamar mandi utamanya. Kita lihat juga yuk. Nah, ini kamar mandi utamanya. Memang gede banget karena wastafelnya nggak ada. Jadinya ini area klosetnya, ini area mandinya. Dan yang kita buat adalah area jendelanya. Jadi memang setiap kamar mandi aku selalu rekomendasikan selalu ada sirkulasi udara ataupun cahaya dari luar ke dalam. Di sini pun juga kita memakai kawat nyamuk. Jadi kalau misalnya kalian lihat di situ itu kawat nyamuknya bisa dibuka nih. Nah, ini dibuka nih. Karena kalau nggak ada kawat nyamuk, malam-malam di sini bisa banyak nyamuk banget. Jadi aku memang selalu rekomendasikan selain daripada cahaya dan udara bisa masuk, kawat nyamuk itu perlu banget, penting banget. Dan ini memang kita buatnya karena ukurannya tidak terlalu besar, kita buatnya swing kiri ke kanan, jadi gampang dibuka. Oke, sekarang ini kita akan review kamar utamanya juga. Yuk ikut saya. Jadi walk-in wardrobe ini ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Kita akan menjelaskan dari sisi kanan dulu yuk. Nah, sisi kanan ini adalah walk-in wardrobe dengan memakai HPL berwarna putih di bagian luar dan warna HPL berwarna coklat di bagian dalam. Di bagian dalam ini pun juga ada berbagai warna, ada berbagai macam ukuran. Ukuran atas, ukuran memanjang, dan kotak-kotak juga di sini. Dan setiap ambalannya kita memakai LED lighting. Bagian atasnya pun juga ada storage penyimpanan. Nah, di atas bagian atas ini storage penyimpanannya itu untuk barang-barang yang lebih jarang terpakai. Contohnya apa sih? Contohnya koper, baju winter, baju-baju yang udah lama nggak dipakai bisa taruh di atas. Mungkin untuk box-box pun juga bisa pasang di atas juga. Jadi supaya
Bagian bawah ini untuk area-area baju yang lebih sering dipakai. Nah, di bagian sini pun ada cermin. Cermin atas dan cermin bawah. Dan di sini pun kita juga menggunakan LED lighting. Dan di sini pun juga ada ambalan menggunakan LED lighting juga. Nah, kalau kalian lihat lebih dekat, di sini adalah drawer organizer. Biasanya drawer organizer itu letaknya itu di dalam lemari. Tapi karena ruangan ini cukup besar, oleh karena itu drawer organizer-nya ada di luar lemari. Kita lihat lebih detail yuk. Nah, ini ada 6 laci, tapi hanya 2 teratas saja yang kita buat drawer organizer. Kita buatnya semuanya ukurannya kotak. Untuk jam tangan, aksesoris, perhiasan, dan sebagainya bisa di sini. Ini bagian keduanya. Kita buat laci biasa. Dan ini adalah bagian ketiganya. Kita buat laci biasa juga. Nah, di bagian atasnya pun juga ada kaca. Jadinya kalau kalian lihat dari atas, ini bisa kelihatan jam tangan ataupun aksesoris yang diletakkan di organizer ini. Nah, di sini pun juga kita ada HPL juga, pintu HPL juga yang menyerupai sebelah sisi kanannya juga. Kita kasih LED lighting juga di atas dan ada di bawah juga. Di sini pun juga kita menggunakan handle emas yang seperti di kamar tamu, kurang lebih 40 sentian pegangannya. Nah, selain daripada HPL pun kita juga menggunakan pintu cermin. Di sini adalah pintu cermin 2 biji, dan di sini adalah pintu aluminium 2 biji juga. Nah, pintu cermin ini kita buat full height, jadinya kalau misalnya pemilik ingin ngaca untuk melihat penampilannya, bisa lihat dari sini sebelum keluar dari kamar. Oke, di bagian dalamnya sini pun juga berbentuk L-shape. Kalau kalian lihat lebih detail, di sini tuh memanjang, ada hanger bagian atas dan hanger bagian bawah. Kalian bisa lihat ke sana. Nah, di bagian situ pun juga hangernya pun juga bisa untuk celana dan untuk baju. Di sini pun juga memakai HPL berwarna coklat, dan di sini adalah area untuk MCB untuk di ruangan kamar utama ini. Nah, kalau kita tutup kurang lebih seperti ini. Nah, di sini adalah pintu kaca aluminium. Jadi pintu kaca aluminium ini kita juga menggunakan handle kurang lebih 40 sentian. Di sini ada laci, 2 di atas dan 2 di bawah. Di sini pun juga ada hanger, ada lampu LED lighting, dan kita mau jelasin sedikit tentang switch ini. Jadi switch ini kita taruh 2, 1, 2. Alasan kita memakai 2 switch adalah ketika kita buka satu pintu, misalnya contohnya seperti ini, lampu pun tetap menyala. Kita mau buka sebelah kiri di sini pun juga lampu tetap menyala. Kecuali kalau kita tutup dua-duanya. Kalau kita tutup dua-duanya, lampu akan mati di dalam. Nah, itu adalah sisi sebelah kanan daripada walk-in wardrobe-nya, dan ini adalah sisi sebelah kiri dari walk-in wardrobe-nya. Yuk, lihat lebih detail. Di sini adalah pintu cermin. Sama seperti tadi, ini full body cermin. Ada handle-nya juga. Di sini kita buat 2 storage untuk penyimpanan baju-baju lipat di area sini, dan di sini adalah hanger untuk baju gantung. Di bawah pun juga ada laci, 2 laci dan 2 laci. Nah, di sini pun juga kita buatnya soft closing, tertutup seperti ini. Dan di area sini adalah corner wardrobe-nya. Di sini kita memakai pintu kaca aluminium. Jadi ini memanjang juga dari atas hangernya ke arah ujung dan bawah untuk hanger celana sampai ke ujung juga. Oke, jadi di area sini kita juga menggunakan pintu kaca aluminium. Di sini itu kita buatnya simple, kotak. Jadi kotaknya itu semuanya simetris untuk baju-baju lipat. Dan setiap hambalannya pun memakai LED lighting. Dan untuk walk-in wardrobe ini pun juga luar dalam semuanya berbahan HPL. Jadi luar HPL, dalam pun HPL. Tapi kita membuat kombinasi
putih di luar, coklat di dalam. Dan ada juga tambahan kusen aluminium berwarna hitam seperti ini. Nah, ini kita tutup. Oke, kita tutup ini. Nah, di area sini adalah area vanity. Vanity ini kita buatnya juga very simple. Kita buat cermin besar berbentuk kotak, dan di sekitarnya ada LED lighting. Nah, di sini pun juga ada tempat-tempat untuk pajangan atau apapun. Ini bisa ditaruh diffuser, bisa taruh diffuser. Jadinya di sini semuanya kita taruh untuk pajangan dikit. Di sini adalah lacinya. Kita buat very simple drawer 2, 4, dan 6. Dan kalau kalian lihat lebih detail di sini itu lacinya itu memakai rel tandem di bawah. Jadi kalau kalian lihat dari sini mungkin lebih kelihatan. Di sini rel tandemnya, rel lacinya yang di sebelah kanan kirinya itu kosong. Jadinya lebih rapi. Ini soft closing juga lebih bagus. Nah, kita buka dikit kali ya bagian atasnya supaya ada gambaran juga. Ini bagian atasnya sama seperti yang sisi sebelah kiri tadi. Kurang lebih supaya ada gambaran bagian dalamnya. Nah, ini buat tempat penyimpanan. Nah, ini semuanya juga ada. Kita bisa lihat. Nah, ini terakhir. Up. Oke, jadi kita tutup dulu. Hap. 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 Nah, di sini pun ada meja simple, meja dari sebelah kiri, berbentuk L sampai ke kanan. Ini very simple, kita hanya buat drawer juga. Luar putih, dalam warna coklat. Atas pun juga berwarna coklat. Kita buatnya levelnya berbeda dikit, ini lebih tinggi daripada yang ini. Dan ini adalah jendela aluminium yang kita kerjakan juga. Nah, ini jendela aluminiumnya ada 3 layer. Jadi ini layer pertama. Ketika dibuka, ini anginnya enak banget. Tapi supaya nggak banyak nyamuk, di sini ada kawat nyamuk. Nah, ini kawat nyamuknya. Jadinya supaya terjaga di area sini. Jadi ketika kawat nyamuknya itu digeser ke kiri, yang layer kedua itu dikananin, area layer ketiga juga bisa dibuka. Jadi ketika area layer 3 dibuka, ini pun juga bisa ditutup. Jadi ini hawanya, udaranya enak banget dari sini. Ini pas banget. Kita ke area yang satu lagi, sama juga seperti tadi. Jadi di sini pun ada 3 layer. Ini layer pertama untuk kawat nyamuk, layer kedua untuk jendelanya, layer ketiga untuk jendela juga yang sebelah kiri. Jadi ketika ini lagi dibuka, kawat nyamuknya bisa digeser ke kiri, sehingga hawa udara bisa masuk ke ruangan ini, supaya sirkulasinya juga enak banget. Oke, kita akan menjelaskan area untuk tempat nonton dan tempat tidurnya juga. Jadi ini ruangannya kurang lebih mirip dengan ruangan yang sebelah tadi, yang tadi kita lihat di walk-in wardrobe, tapi di sini ada tangga naik sedikit nih. Jadi ini sedikit kayak attic room ya kita ngomongnya. Naik sedikit ke arah atas sini, jadinya di sini pun plafonnya pun berbeda. Apabila di walk-in wardrobe itu plafonnya seperti biasa, kotak, di sini itu berbentuk kerucut, kalau kalian lihat. Nah, sebelum kita jelaskan interiornya, mungkin kita mau jelasin sedikit untuk aluminiumnya kali ya, mumpung lagi di situ. Jadi aluminium ini besar banget, kita kerjain semuanya. Jendelanya, kita ada buat jendela mati dan jendela hidup. Jendela matinya itu ada di sisi sebelah kiri sini. Di tengah-tengah ada 2 biji. Dan di bagian ujung. Termasuk yang bagian atas, semuanya kita buat custom sesuai dengan ukuran daripada dinding existing. Jadi berbentuknya segitiga. Dan di sini pun juga memakai modern klasik. Jadinya ada list-list seperti ini. Ada list memanjang juga dari sini. Dan kalau misalnya kalian lihat house review kita yang di The Heron, yang di Sumarekon Serpong, nanti kita akan put the link di deskripsi juga. Itu adalah brand aluminium yang sama digunakan oleh mereka dan digunakan oleh kita di sini.
mereknya adalah Tostem. Jadi kalau misalnya kalian tahu tentang YKK dengan Tostem itu kalau misalnya dibilang itu adalah kakak adik. Jadinya mereka sama-sama bagus kualitasnya, sama-sama tebel. Kalau kalian lihat lebih detail itu tebel banget, bagus banget. Jadi aku suka banget. Kita akan peragain dikit cara bukanya dulu yuk. Jadinya ketika ditutup ini akan seperti ini. Ini open, ini lock. Jadi ketika kita open, kita harus buka di area sisi kanannya dulu. Ketika dibuka, nah ini area sisi sebelah kiri. Kita bisa buka di sini. Dan ini bisa terbuka 90 derajat. Ini tertutup pun juga sama. Bisa masuk sini. Dan ini bisa dikunci dari atas dulu. Dan ini terbukti bahwa suara dari luar apabila desibelnya contohnya dari 80 sampai 90, ini bisa turun sampai ke angka 40 desibel. Jadi bisa turun setengah. Suara dari luar tidak terlalu kedengaran di dalam sini. Begitu juga dengan sebelah kanan, kita akan praktikkan dikit saja. Ini pun juga open, sebelah kanan dulu dibukanya. Baru sebelah kiri. Sebelah kiri kita akan buka dari sini dulu. Ini ketutup, ini buka. Oke. Nah, ini. Dan ini 90 derajat nih. Kita bisa lihat ke sini, ini arah beranda untuk kamar utama yang bisa lihat ke arah depan rumah langsung. Oke. Ini tutup lagi. Tutup lagi. Oke, jadi ini adalah backdrop TV yang kita kerjakan juga. Jadi backdrop TV ini memanjang dari sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Dan tingginya pun kita mengikuti balok yang sudah ada, yaitu balok di sini. Jadi memang ini tidak terlalu tinggi karena memang tadi kita lihat stairs-nya, tangganya pun sudah naik ke atas. Jadinya ini kita fullin sampai ke baloknya. Dan kita ada buat dua finishing. Finishingnya untuk kabinet buku sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di sini pun kita ada buat juga kredenza memanjang dari kiri ke kanan. Jadi bagian tengahnya sini kita menggunakan warna abu-abu HPL-nya. Sebelah kiri sini kita memakai warna coklat. Kita sebutnya fine bambu. Jadi seperti ada kayak bambu-bambu gitu. Nah, kalau kalian lihat lebih detail, di sini itu kita buat berbagai macam size ukuran. Ada ukuran yang memanjang, ada kotak memanjang ke kanan. Kotaknya tidak serasi, tapi di sini ada kotak lebih kecil. Tapi setiap open shelving ini kita ada pakai bronze mirror di belakangnya. Dan bronze mirror ini setiap ambalannya pun kita kasih LED lighting. Jadinya ini menarik banget. Di area sisi sebelah kanan pun juga sama. Ini juga semuanya menggunakan different size open shelf-nya. Ukurannya berbeda-beda, memanjang, kecil, dan besar. Di sini pun ada bronze mirror juga setiap kabinetnya. Dan di sini karena memang lagi siang, ya lagi jam 1 siang, oleh karena itu warna lampu LED-nya tidak terlalu kelihatan. Tetapi kalau misalnya malam, ini ruangannya menjadi lebih romantis karena LED lighting-nya juga kita memakai warna yang warm white, jadinya warnanya yang bagus untuk malam hari. Nah, ini adalah kabinet kredenza yang kita buat juga untuk TV. Jadi kita ada buat 6 drawers, ada 8 malah. 8 drawers, kita bikin 4 kiri dan 4 kanan. Kita buka satu-satu ya. Nah, drawersnya ini kita bisa simpan banyak barang. Bagian luarnya kita buat kisi-kisi. Kisi-kisinya agak besar. Jadinya nggak monoton juga. Bagian dalamnya berwarna coklat. Semuanya memakai soft closing, jadi kalau misalnya kalian lihat lebih detail, di atas sini kita memakai marmer nih, dari ujung kiri ke ujung kanan. Kita memakai single finishing, jadinya ini bisa kelihatan. Tapi ketika ditutup, di sini itu ada list gold. List goldnya di atas dan list gold di bawah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, di sini perpaduan warna putih, coklat di dalam, dan list gold di luar. Nah,
kita tutup semua ya. Ini soft closing juga semuanya. Bagian sana juga. Nah, di area sini adalah area tempat tidurnya. Tempat tidurnya pun juga ukurannya tingginya sama dengan backdrop TV seberang tadi. Di sini kita menggunakan beberapa finishing. Finishing pertama adalah HPL dengan list kayu. Jadi backdropnya berwarna coklat. Backdropnya berwarna abu-abu, kisi-kisinya berwarna coklat. Di sini pun juga ada nakas. Nakasnya itu pun belakangnya ada backdrop memakai list warna abu-abu dan list emas di sekitarnya. Dan di bagian tengahnya pun tetap ada cermin bronze. Jadi seberang tadi ada bronze mirror, di sini pun juga ada bronze mirror kita masukin. Dan kalau kalian lihat, nakas di sini pun juga movable. Maksudnya bisa dipindah. Jadi ini nggak mati nih, ini bisa dipindah, bisa goyang. Di atas nakasnya pun juga kita menggunakan marmer. Marmernya pun juga seperti yang Credenza TV punya. Coraknya kita samakan, tapi bagian ujung kiri dan bagian ujung kanan itu melengkung. Jadinya curve, nggak tajam. Oleh karena itu, kabinetnya pun juga mengikuti bentuk marmer tersebut. Nah, di sini pun juga nakasnya kita buka dikit ya. Bagian atasnya. Laci keduanya. Nah, di sini pun juga ada storage kabinet untuk di bawah ranjang. Ada dua, satu, dua. Dan semuanya pun juga sama, relnya yang rel tandem. Kita nggak pakai rel double track untuk di project ini. Ranjang ini 2x2 meter. Bagian belakang ranjang kita buat padded headboard. Sama seperti yang kamar anak dan kamar tamu. Tapi bedanya ini full dari atas sampai bawah. Kalau yang kamar tamu, kamar anak tadi kan tingginya 1,2 meter. Kalau ini karena tingginya agak tanggung sampai atas, kita maksimalin sampai atas. Dan di bagian sininya pun juga kita menggunakan storage kabinet juga. Di sisi sebelah kiri dan tadi sisi sebelah kanan. Nah, bagian sini pun juga sama. Mirroring seperti yang di sebelah Pak tadi. Kita menggunakan finishing kisi-kisi kayu, fine bambu. Kita juga menggunakan backdrop list emas, HPL dan bronze mirror. Nakasnya pun sama, kita bikin sesuai ukurannya yang berbentuk curve edging nakas. Bagian sisinya pun juga curve, dan di sini pun laci pertama dan laci kedua. Dan di sini kalau kalian lihat lebih detail, di sini ada list emasnya nih. Di sini ada list emas. Ada 2 list emas di sini. Nah, sekarang ini kita akan naik ke lantai 3-nya. Jadi sebelum kita naik ke lantai 3, ini adalah jendela aluminium yang kita kerjain. Ini memang minimalis banget. Dibuatnya swing untuk kawat nyamuknya. Dan di sini ada open lock juga. Ini opennya. Ini untuk sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya kita mau buka begini, kita tutup dari dari dalam. Ini anginnya tetap masuk nih dalam udara, ke dalam rumah. Jadi ini bagus banget. Ini kita bisa tutup, kita bisa lock, dan kita bisa tutup lagi. Yuk naik ke atas yuk. Ini kita sudah berada di area lantai 3-nya. Yuk kita lihat yuk. Area lantai 3-nya enak banget untuk area barbecue. Kita bisa lihat di sini railingnya memanjang berbentuk U sampai ke ujung sana. Jadi kalau kalian lihat di sini itu banyak banget area perputaran udara di area sini. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di BSD Puspitek. Kita bersyukur banget owner memberikan kepercayaan ke Blessing Interior untuk membuat interior satu rumah di BSD Puspitek ini, dan juga diberikan kepercayaan untuk membuat aluminium satu rumah juga dengan menggunakan brand Tostem. Jadi apabila kalian suka dengan review-review interior seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok account kita, karena kita selalu posting beberapa progres yang kita kerjakan juga melalui sosial media Instagram kita di Blessing Interior dan di TikTok account kita Blessing Interior. Dan jangan lupa kontak nomor kita di bawah ini.
Nama saya Andrian, and I'll see you on the next project. Bye-bye.